Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tema, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita semua pernah membaca informasi tentang air sebagai kebutuhan utama manusia, termasuk adanya 70% unsur air yang ada di dalam tubuh manusia. Para peneliti berpendapat bahwa manusia lebih kuat menahan lapar daripada haus. Manusia sanggup menahan lapar selama 5 hari, tetapi untuk menahan haus hanya sanggup selama 3 hari. Dengan kata lain, kebutuhan air minum bagi kita sangatlah vital dan tidak tergantikan. Apalagi jika kita hidup di padang gurun atau di negara-negara yang beriklim panas. Bahkan ada cerita tentang sebotol air minum yang dihargai dengan 1 kilogram emas. Namun yang pasti, harga 1 liter air minum hampir sama dengan harga 1 liter bensin. Padahal awalnya Tuhan menciptakan air di seluruh bumi untuk dinikmati manusia secara cuma-cuma. Sayangnya, manusia kurang peduli terhadap kelestarian alam dan menjaga persediaan air bersih di lingkungannya masing-masing. Seperti yang terjadi di Porsea atau sekitar Danau Toba, PT Toba Pulp Lestari telah membuang limbah dan mencemarkan air bersih di Porsea dan sekitarnya. Maka HKBP terus berusaha untuk menentang perusahaan-perusahaan seperti itu demi melestarikan alam sesuai dengan Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Demikianlah dalam nas renungan kita ini, Yohanes memperoleh wahyu dari Allah dan menuliskannya pada tahun 90 Masehi. Saat itu orang Kristen telah semakin banyak dan menyebar di wilayah Asia Kecil. Namun kebencian dan permusuhan yang dilakukan oleh orang Yahudi semakin menghebat, dan Imperium Roma pun menganggap orang Kristen sebagai musuh negara. Kenapa? Ya karena orang Kristen tetap teguh imannya kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Mereka menolak untuk menyembah Kaisar Roma yang berkuasa pada waktu itu. Maka penderitaan dan kesusahan yang mereka alami pun semakin bertambah-tambah. Tuhan memperlihatkan kepada Yohanes tentang masa depan orang Kristen yang tetap setia menyembah Tuhan. Dalam nas renungan kita ini, roh yang dimaksud adalah terjemahan dari bahasa Yunani pneuma, atau dalam bahasa Ibrani ruah, yang menjadi eksistensi atau esensi Allah di dalam Yesus Kristus. Maksudnya adalah roh atau Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan bersama-sama mengundang kita semua dan berkata, "Marilah." Dalam bahasa Yunani erkomai, yang juga bisa diterjemahkan dengan datanglah. Kita bisa bandingkan dengan terjemahan bahasa Batak, Romaho. Kata ini jugalah yang selalu kita dengar ketika kita mengikuti sakramen perjamuan kudus. Setelah pendeta meneladani karya dan perkataan Yesus dalam memberkati roti dan anggur, maka ia berkata, "Atong romahamu nungarade sude, ida jaladai hamuma dengan basa ni debata." Karena itulah undangan atau ajakan untuk datang menerima air kehidupan sekaligus telah menjawab kebutuhan kita yang haus akan air kehidupan. Dalam bahasa Yunani, hudor zoe. Ya, air kehidupan yang tidak ada atau tidak dapat disediakan oleh dunia ini. Air kehidupan itu hanya disediakan dalam pesta perkawinan anak domba Allah, atau telah tersedia dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Dengan kata lain, bagi kita yang haus dan percaya pada air kehidupan itu, pastilah datang memenuhi undangan ini. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, janganlah ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima air kehidupan itu. Kita tidak perlu membeli atau membayarnya dengan segala harta kekayaan yang kita miliki. Selain itu, hanya dengan percaya dan berharap kepada Tuhan, baik dalam suka maupun duka, maka kita pasti menerimanya. Karena itu datanglah dan terimalah air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Jangan tunggu nanti, sekaranglah saatnya. Ambillah dan minumlah, maka haus itu akan hilang dan hidupmu akan dipuaskan dengan berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Kita berdoa.
Sungguh agung kasih-Mu ya Bapa, yang kami terima di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Bahkan Engkau telah menyediakan air kehidupan untuk kami yang haus akan kasih-Mu. Berikanlah ya Bapa, karena kami telah siap menerimanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.